Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mas Bedu. Pagi Mas Rifa. Pagi Kak Nabawi. Pagi. Pagi baca dulu ya. Iya. Apa tahu ada informasi-informasi menarik kan? Berita-berita. Kita harus memenuhi wawasan kita dengan informasi-informasi terbaru. Iya, informasi terbaru. Istilahnya pemuktahiran otak. pengetahuan. Tapi jangan buka akun gosip aja Mas Bedu. Enggak dong. Aku paling nggak yang lambe-lambe aku nggak buka. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kuotanya habis. Gak bisa loading dari tadi. Terus dari tadi guys. Ya Allah, nggak ada ya. Kasian ya. Kenapa? Ini demi mendapatkan tubuh yang ideal, ya, dia tuh rela sampai nggak makan sehingga dia terkena penyakit anoreksia. Anoreksia. Nggak pakai anoa. Anoreksia. Anoreksia. Gara-gara dia sering mendapatkan perlakuan body shaming, sering dipanggil gendut. Oh, body shaming. Gendut suara gendang. Dangdut, Tuh, Pak. akhirnya dia melakukan diet sampai dia jadi kekurusan. Mungkin pas dia makan langsung dimuntahin gitu. Iya, masuk makanan dicolok biar keluar lagi. Maksudnya ngapain dimakan ya kalau ntar mau dikeluarin lagi? Jadi kalau mau muntahnya aja dimakan. Mas Badu, Enggak kayak makan dicolok lagi biar keluar. Gitu tuh gara-gara body shaming. Body shaming gara-gara. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon dicolok keluar. Makanannya mah. Maksudnya Karena dia dimakan, dicolok deui, keluar deui. Ngapain dimakan? Nah itu mungkin dia supaya berarti dianggap sari-sarinya udah masuk kali ya. Jadi sisa-sisanya langsung dibuang lewat mulut. Ini mah kena penyakit anoreksia. Ngapain beli makanan mahal? Makanya mah. Dimakan, dicolok deui biar keluar. Biar keluar. Masa dimakan. Iya itu makanya kena penyakit anoreksia. Bedu begitu. Enggak, bedu menikmati orang pakai bedu. Hei gendut apa? Kan gendut imut tuh. Amit kali. Big is beautiful. Ada yang gitu, dari samping dari depan beautifulnya. dari belakang. Itu mah karena body shaming, karena selalu dibilangin gendut kalau kayak gitu. Mohon maaf, Ipe, kalau Ipe mohon maaf pernah nggak mendapatkan perlakuan body shaming dari teman-teman Ipe? Baru tadi pagi. Tadi pagi? Tadi pagi. Ngapain? Jadi ke video call sama teman, dia langsung bilangin, ih gendut banget loh gitu. Naik berapa kilo? Kan langsung bilang, ya kan namanya juga lagi hamil. Iya hamil, wajar. Itu bagaimana tuh Mbak? Tentang orang yang suka body shaming. Kita wajib mensyukuri apa yang ada. Ini tubuh saya, ini tubuh saya, ini tubuh saya. Tidak bisa digantikan dengan tubuh Erika yang segede gini. Cindy yang segede kurus gini. banget sih kayak Erika. Desi yang segede gini kan beda-beda body kita. Ngapain lu kayak pengen orang, gue mah gue, dia mah dia. Tubuh kita tanggung jawab kita ya Mbak. Ember. Oke? Boleh mah. Mensyukuri nikmat. Oke Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Body shaming. Punten. Bisa nggak kita mesen sama Allah? Ya Allah, jadikan saya orang yang langsing. Bisa nggak? Enggak. Bisa nggak kita nawar Allah, jadikan orang yang gendut? Anda silahkan lihat Ali Imran ayat 6. Huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim ibu kalian sesuai kehendak Allah, bukan pesanan kita. Kata Allah, si anu pantasnya begini, si anu pantasnya begini, si anu pantasnya begini, pantas aja. Yang gendut cakep, yang kurus cakep, yang tinggi cakep, yang pendek cakep. Cakep kalau yang dibikinan Allah. Kalau dibikin sama manusia, dimancungin juga jadi jelek. Beda. Jadi yang dinilai oleh Allah, Rasul mengatakan,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bentuk tubuhmu yang aduhai. Kalau orang Sunda bilang tigigir katingal lengik, tihareup katingal sieup, titukang katingal lencang. Dari samping indah, depan indah, belakang indah. Siapa yang bilang indah? Nah, kriteria indah itu dari mana datangnya? Kembali ke situ loh. Dari mana kriteria indah itu datangnya? Buktinya, kalian nggak percaya? Cewek macam-macam. Yang ini suka yang ini suka yang ini suka yang ini suka yang ini. Kata ini jelek, ini cantik, kata ini menarik, ini manis, ini cantik. Kan masing-masing selera. Kalau kriteria orang cantik, semua orang mengatakan cantik, ya kasihan tuh cewek digerubutin orang banyak. Iya, yang lain kagak laku. Benar, Bang. Allah itu maha adil. Makanya postur tubuh kita, bentuk tubuh kita, wajah kita, mau kayak bagaimanapun bersyukur. Alhamdulillah diberikan hidup dan kehidupan oleh Allah. Makanya bagaimana caranya menghadapi hidup dan kehidupan? Hadapi dengan iman. Anda lihat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minkum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Hai orang yang beriman, tuh modalnya iman. Jangan satu kaum mengejek, menghina kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang dihina lebih baik dari yang mengejek. Jangan perempuan menghina, mengejek perempuan yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang dihina lebih baik dari yang mengejek. Jangan menghina diri sendiri. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, dia orang yang zalim. 4 yang diharamkan bagi orang yang beriman. Jangan suka ngegunjingin orang. Dia mah begini. Siapa tahu yang kita olok-olok lebih baik daripada kita. Kan tidak sedikit yang begitu. Kenapa di sini khusus perempuan? Jangan perempuan mengejek perempuan yang lain. Boleh jadi yang diejek lebih baik daripada ngejek. Karena kebanyakan banyak kelompok perempuan. Contoh di medsos ada kelompok gosip. Ini gosipin orang. Kelompok rupi. Mereka bangga dengan namanya. Dia nggak tahu ayat ini haram. Makanya kata Allah, siapa yang tidak taubat dia orang zalim. Nauzubillah jadi orang zalim. Jangan menghina diri sendiri. Dia nggak boleh menghina. Manggil dengan panggilan buruk. Ini jelas ayatnya, jelas Qur'annya, jelas umat Islam harus ngikutin Al-Quran. Survei membuktikan banyak pelawak-pelawak di TV. Si gendut, si hitam, fisik di bawah-bawah, haram tahu. Menghina fisik orang nggak bisa. Walaupun penonton bisa jadi ketawa, ngetawain penonton di hadapan Allah, dibenci neraka tempat lo. Itu orang zolim kata Allah. Iya benar, Bang. Hati-hati, itu nggak boleh, haram. Kayak dulu laki-laki di perempuan, perempuannya laki-laki, nyari duit gitu-gitu amat. Menghina tubuh orang tuh kayak apa? Walaupun orang yang dihina karena teman-teman pelawak, dia nggak marah, tapi Allah yang menciptakan pelawak tadi marah kepada orang tadi. Hati-hati kalian. Tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan menghina orang. Hati-hati. Nah, contoh. Abdullah bin Mas'ud. Kurus banget. Betisnya kecil. Pas dia lagi naik ke pohon, dia ngambil ranting buat siwak. Ngambil ranting buat siwak, ada angin, seret. Gamis si Abdullah bin Mas'ud ini ke bawah angin. Begitu para sahabat yang ada di situ ketawa. Rasul bilang, ngapain ketawa? Betisnya kecil. Rasulullah menjawab, demi jiwaku yang berada di tangannya, betis yang kecil ini di hadapan Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Itu cuman ketawa doang, nggak pakai kalimat. Kesibak kena angin, lagi ngambil ranting, sahabat ketawa. Tuh dimarahin sama Rasulullah. Apalagi dengan omongan langsung. Hati-hati. Bilang sama teman-teman kamu. Iya, Bang. Ntar kalau ketemu saya bilangin. Telepon, nggak usah pakai ketemu, lama. Telepon. Coba setelah ini. Termasuk buat saya juga pribadi. Betul. Itu, ya.
Oke, jangan kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. أمسكت نفسي عن هوى Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Body shaming. Nah, Ma, bagaimana kalau misalnya ada perempuan gitu ya, Ma, misalnya dia udah orang terkenal gitu, dia pakai baju seksi gitu ya, Ma ya, tapi dia memperlihatkan kayak nih badan saya tuh nggak sempurna, jadi kalian dia tuh apa ya, bukan mempromosikan sih, kayak misalnya kita tuh nggak boleh body shaming gitu, jadi kita cinta diri sendiri gitu, Ma, tapi pakai pakaian terbuka gitu, Ma. Ya nggak bisa lah, kan yang namanya nutup aurat kewajiban. Anda silakan lihat di dalam surat Al-A'raf 26. Ya bani Adam qad anjalna alaikum libasay yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khair. Hai anak turunan Adam, sudah aku turunkan pakaian buat menutup aurat kalian, satu. Yang kedua, perhiasan buat kalian. Yang ketiga, takwa, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Artinya dia berdosa karena ngablak, haram hukumnya. Oke. Baik, Ma. Terus bagaimana dengan orang yang ketika mendapatkan perilaku body shaming, gitu kan, terus dia merubah dirinya, dasar pesek, besok operasi plastik jadi mancung. Itu yang salah, artinya dia nggak iman, nggak terima apa adanya. Inilah saya. Hati-hati, kita yakin apa yang Allah berikan yang terbaik untuk saya. Yang tercantik kata Allah untuk saya. Sekarang Bedu dan kalian kameramen lihat. Mama benar-benar lihat di masyarakat. Banyak cewek yang sederhana wajahnya. Kayak Jawa, kayak Sunda asli orang kampung. Orang yang kebarat-baratan, mancung, matanya belok dan seterusnya. Mereka belum laku. Yang biasa-biasa, yang banyak yang laku. Iya, IP ya, Ma. Ya apa iya? Iya benar, Bang. Mungkin lelaki juga mikir berapa harga bedaknya, Waduh. berapa harga salonnya. Maaf, ngapain sih harus amat sempurna? Nggak ada yang sempurna. Jangan suka menghina orang. Contoh, Siti Aisyah pernah mengatakan Sapiah itu pendek. Bahkan di hadis yang lain dikatakan dengan isyarat, hanya dengan isyarat. Mungkin dengan begini atau seterusnya. Artinya Sapiah itu istri Rasulullah yang tidak setinggi orang-orang Arab yang lain. Rasul mengatakan, hati-hati. Satu kalimat yang kau ucapkan Sapiah adalah pendek. Kalau engkau masukin ke dalam lautan akan merubah air laut menjadi keruh dan kotor. Baru satu kalimat. Apalagi yang setiap saat ngomongin Orang. Coba kayak macam ada yang bilang, katanya yang namanya Bilal ini mantan budak belian yang hitam. Walaupun memang dia hitam, nggak usah diomongin hitam, emang udah jelas hitam. Ya udah, sahabat kita saja. Hati-hati. Jadi walaupun itu kenyataan nggak usah ditegesin. Emang bener kan lu hitam kan? Iya benar, Bang. Lu jangan marah, gendut kan lu? Gendut, Itu Bang. nggak boleh. Nggak disebutin juga, orang udah ngerti. Makanya Mamah bilang, jadi orang jangan baper. Kalau jadi orang baper, ya Allah gendut amat, ribut. Beli obat, beli segala macem. Makan dikurang-kurangin. Memang, makan jangan berlebihan. Benar. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Makan, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Jangan sampai nggak makan ini sama sekali, nggak makan ini sama, saking takutnya gendut. Makan sekedarnya cukup biar kita bisa tegak. Yang tidak boleh berlebihan, segala dimakan, makan. Kayak orang kondangan ngawinin tuh di gedung, kayak orang baru tumben ketemu nasi. Baru ketemu makanan. Aneh gue mah, pernah lihat gitu. Dijai banget kelihatannya. Yang dapat lengkoas terakhir, Bang. Masya Allah. Kita mah makan namanya udah satu porsi juga udah cukup. Ya, pempek ngambil soto. Bakso. Sup ya. Kambing bakar. Jadi tidak usah berlebihan, biasa saja. Itu yang salah.
Kalau sampai segala macam juga nggak dimakan demi menjaga keindahan tubuh saya, apakah kalau mati diukur pinggang kamu berapa senti? Tidak, Ma. Diukur sama malaikat dada lingkarannya berapa? Enggak, Ma. Lingkaran paha berapa? Enggak. Ya ayuhan nas, inna halaknakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai oleh Allah ketakwaan, bukan bentuk tubuh, bukan tinggi badan, bukan pendek badan, bukan ukuran pinggang. Jadilah orang takwa. Ngapain repot-repot amat sih? Makan obat segala macam. Bayarnya berapa? Mendingan tuh duit buat obat kurus, bayarnya berapa? Kasih tetangga yang miskin. Lebih bermanfaat. Beliin makanan bagiin tetangga yang susah. Lebih bahagia mereka. Konsultasi dokter. Itu mahal banget. Dan itu mahal. Mahal mah itu. Mehong. Ya daripada mehong-mehong, mending beliin yang mehong tuh buat tetangga yang mehong. Kalau orang Ciamis, mehong itu cemong. Panci yang hitam di dapur, Ya, Ma. kita bawa dicuci, tangan kita jadi mehong. Alias cemong. Oh, cemong. Nah, itu Mah, mehong. kalau body shaming kepada orang yang kita sayang, pasangan kita, istri atau suami, Cuma itu sekedar buat panggilan saya, manja-manjaan ya. Indut gitu kan. Iya. Indut. Cabi gitu. Pesek. Tapi kalau itu Lecek. tidak menghina, itu nggak masalah. Nggak masalah ya, Ma? Ya Aisyah, ya Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Sejarah mengatakan kepada kita, Siti Aisyah bule, kena panas matahari di Timur Tengah, merah. Orang kita kulitnya sawo matang, sawo mentah, sawo busuk, pengen merah, plok, kosod di bereman. Boleh? Boleh sih Dadan, sekedarnya, jangan berlebihan. Jadi jangan misalnya ke istri itu penghinaan, tanda sayang boleh tapi jangan di depan umum. Rasul juga ya Aisyah, ya Humairah, tapi dengan panggilan yang baik. Biasanya maaf dalam tanda kutip. Punten, saya pernah nyindir ngomong apa adanya. Begitu nih, yang sayang. 2 tahun menikah, yang pala lupeang. Ya. Begitu 30 tahun menikah, hei gendut, hei bongkok, jangan. Walaupun kita gendut, kalau suami memanggil gendut kan ada perasaan gimana gitu lah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para suami, pergauli istri kalian dengan ma'ruf. Hati-hati. Karena Rasul mengatakan satu kalimat saja bisa merusak air selautan, samudera menjadi keruh dan kotor karena kalimat yang kotor. Hati-hati, apalagi yang bertubi-tubi terus kita melakukannya. Jadi nggak usah kita menilai orang dengan body, tapi itulah setan menggoda. Iya. Pengen langsing. Sekarang banyak banget kan obat belangsing, cara melangsingkan tubuh, pakai yang segala macam dipakai itu iklan banyak. Ngapain sih repot-repot amat? Daripada Anda mahal-mahal bayar-bayar begitu, saran saya lebih baik Anda beli Quran, beli CD ajaran agama, dengerin, perhatikan, praktekkan. Insya Allah ini yang menyelamatkan kita. Dunia sampai akhirat kita. Mah, kalau Yang gendut mati, mati. yang kurus Mati. yang hitam Mati. yang bule Mati. busuk nggak? Busuk. Buset. Puluhan juta tuh pipi licin. Datang Ijrail, dak, mati. Dimakan cacing, busuk. Ya Pak ya? Iya, Mah. Iya, sia-sia uangnya. Ini mah, kalau misalkan di nomor kontak handphone mah, kan dulu kita pakai nama istri kan kita tulis my wife. Pas sudah sekian tahun menikah, diganti polisi militer gitu, Bang. Nah, boleh jadi. Kenapa polisi militer? Karena lakinya anjing herder. Jelalatan. Ya wajar. Maaf, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Iya. Gua yakin bini lu kalau baca itu marah juga, bisa-bisa dipipes kepala lu. Itu kenapa dibilang sekarang? Karena lakinya jelalatan, bininya gedek. Jadi dibilanglah anjing herder. Diawasi ya lu udah punya bini, udah punya anak. Mikirin, jangan ngelihat yang lain jelalatan. Begitu wajar. Karena tidak mungkin istri bersikap begitu kalau lakinya setia, baik dan menyenangkan. Mikir. Iya. Itu Mas Bedu. Polisi Ibe militer. kenapa ketawa? Udah diganti nama apa Pak dia di kontak Masih teleponnya? ini masih my Masih my husband. wife. Oh, my husband. Iya, masih mesra ya. Masih mesra mah. Sekali lagi, apapun yang terjadi, bagaimanapun bentuk tubuh kita, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah punya tubuh yang sempurna. Orang lain mah masih banyak yang kurang. Mereka pun tidak pernah ngeluh. Apalagi kita, kenapa harus ngeluh? Baik. Begitu. Setelah ini kita lanjutkan lagi pemirsa. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede.
syukuri apa yang kau berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nama ini ada pertanyaan dari jamaah tentang body shaming. Body shaming. Body shaming dari Sasayu. Sasayu. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam Sasayu. Galau nih, Mah. Naon? Mah, ibu saya sering mengatakan perawan kok lemu, Waduh. perawan kok gendut gitu kepada saya. Mungkin maksud beliau itu bercanda, sekedar mengingatkan saya untuk mengurangi berat badan. Tapi terkadang saya jadi sakit hati, Mah, karena beliau juga beberapa kali membicarakan itu di depan orang lain dan membuat saya malu. Bagaimana ya, Mah, agar saya tidak sakit hati jika mendengar itu? Terima kasih, Mah. Kalau saya melihat emaknya salah, Sasayu juga salah. Harusnya kita punya emak, ya Allah. Anak mamah nih. Berarti mamah berhasil ngasih makannya. Montok bener. Alhamdulillah, Mah. Bersyukur anaknya juga. Ibunya memperhatikan dia makan. Itulah Islam mengajarkan di samping puasa wajib 1 bulan di bulan Ramadan, ada puasa sunat. Senin, Kamis. Ada puasa Yaumul Bid. Pertengahan bulan 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah. Ada puasa Syawal 6 hari. Ada puasa Rajab, ada puasa Sa'ban. Maaf. Kalau seandainya kita sudah puasa Ramadan, sudah puasa, nah masih gendut, emang udah takdir kita gendut, bersyukur, yang penting sehat. Lu jangan yang gitu, Du. Mama punya jamaah. Jangan disebut minum obatnya. Iya. Dia minum obat sesuatu. Dalam sekilo kurang 4, dalam sebulan Turun 4 kilo. dia bilang kurang 4 kilo. Sebulan 4 kilo. Waduh. 4 kilo. Berhasil dong. Bulan kedua minum lagi. Harusnya kan stop dulu dalam aturannya. Karena dia merasa berhasil dalam 2 bulan 7 kilo, 4 kilo dengan 3 kilo. Bulan ketiga diterusin, punten. Mudah-mudahan dia melihat nih, jamaah saya. Bulan ketiga masuk rumah sakit, jantungnya kena. Mama nanya sama kalian nih. Mendingan gendut tapi sehat, mendingan langsing tapi jantungnya kena. Mending sehat, Mah. Dengan sehat. Diatur aja pola makannya. Yang tidak boleh itu walatus ribu. Jangan berlebihan. Nah, selanjutnya ini ada Iya, Mah. pertanyaan nih, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih Mah. Ada apa? Mah, perkenalkan nama saya Tanti dari Depok. Mah mau tanya, bagaimana sih kita menyikapi teman atau tetangga yang setiap kita ngobrol sama mereka itu selalu bercandaannya fisik? Apa harus kita balas lagi dengan mencela fisik mereka? Ada nggak Mah cara-cara di dalam Islam dalam menanggapi masalah ini? Lalu bagaimana batasan-batasan kita sebagai muslimah dalam pergaulan sehari-hari? Tolong dijawab ya Mah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antri di Depok, Mah. Dari Depok, tetangga. kita. Iya, tengah Tetangga Mama. Mama. Begini, kalau Anda punya teman dikit-dikit fisik, dasar gendut, Ngomong, dasar hitam, iya. dasar pendek, Anda ngomong, bilangin sama dia Al-Hujurat 11, 12 tuh begitu. Jelaskan, buka ayatnya, buka terjemahnya. Kata Allah, jangan menghina diri sendiri. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah kalian beriman. Siapa yang tidak bertobat, dia orang zolim. Mau nggak lu jadi orang zolim? Enggak, Nah, tanya dong sama temennya. Jadi itu caranya. Kemudian bilang sama dia, sekarang kita berteman bergaul nih, nggak usah ngomong-ngomong soal fisik, nggak usah. Yang penting kita bisa ikut ngaji bareng-bareng. Boleh jadi kita diskusi tentang ilmu agama, diskusi tentang bagaimana ngurusin masyarakat anak yatim fakir miskin, diskusi bagaimana ngurusin PKK, nimbang balita dan seterusnya, diskusi bagaimana kita menolongin orang yang tidak mampu, nyekolahin anak-anak yatim. Kan tiap lingkungan masyarakat RT RW ada. Iya, Mah. Diskusi pula boleh jadi punten dalam tanda kutip resep kue, resep makanan lebih bermanfaat
daripada ngomongin tentang fisik kita banyak dosanya begitu. Oh, Baik. jelas. Baik mah, setelah ini kita lanjutkan lagi ya mah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama, Dede. Syukurlah engkau kepada Allah. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nama ini masih ada pertanyaan lagi nih Mas. Sok. Ya, Ma, adik Naon, Instagram. naon. Dari Askia Kia 08. Azkia Kia 08 kayak merek mobil. Laki ada 8. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Azkia Kia. Galau nih Mah. Aya naon Azkia Kia? Mah, saya si bungsu dari 6 bersaudara. Saudara-saudara saya badannya ideal semua mah. Saya sendiri yang gemuk. Jadi saya suka dikata-katain sama ayah saya mah, dan saya selalu menangis belum tidur malam. Sampai-sampai saya berpikir kalau ayah saya itu benci dengan saya karena saya memiliki badan gemuk dan saya ingin segera menikah saja biar saya bisa pergi dari rumah dan tidak menjadi beban untuk keluarga. Saya harus bagaimana ya mah? Tolong nasihatnya ya mah. Terima kasih. Oke, Azkia Kia 08. Anda artinya baper. Kalau kita sama anak-anak kan lucu anak-anak kita. Ya lo anak sama yang langsing, yang gemuk, ya, yang hitam. Memang kita punya hati perasaan. Ya Allah, ada saudara sepupuan Mama. Memang sih kan semua anak tidak sama, punya anak empat kelakuan. Punya anak empat bentuk tubuh, walaupun kembar nggak sama semua. Yang satu putih. Langsing seperti Mamah bilang, idealnya orang yang siapa yang ngasih nilai nggak ngerti. Yang satu gemuk tadi agak hitam, cabi gitu. Ada tamu datang, tamunya juga kurang ajar juga. Bilang gini, anak lu beda banget ya yang ini mah. Yang tadi mah cantik tuh yang bawa air. Iya. Ya Allah, yang ini kok begini Ya bulet Allah, banget. Depan dia lagi ngomong gitu, Mak. Depan dia, Ya. itu anak ngadu namanya kita encinya ya. Iya, benar. Mama bilang, lu ngapain pakai sedih? Emang kenyataan, alhamdulillah saya sehat. Iya, iya. Daripada yang langsing dan seterusnya, dia sakitan. Misalnya, jadi ini tektokan di antara tamu yang datang, bapaknya dia sendiri. Ini kayak benang kusut. Yang ngomong juga harusnya mulutnya direm. Bapaknya juga jangan begitu, itu kan anak saya semuanya. Kita juga yang punya diri, jangan baperan. Jangan baperan. Makanya saya bilang kepada siapapun Anda pemirsa TV One dimanapun berada, bagaimanapun bentuk tubuh kita di hadapan Allah nggak ada nilainya. Yang dinilai adalah hati kita, ketakwaan kita. Sekarang kita berlomba-lomba menjadi orang yang takwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kita berusaha maksimal. Inilah saya bersyukur. Lihat orang lain. Kaki aja nggak punya semenjak lahir. Tangan nggak punya. Melihat aja nggak bisa. Kenapa maka sedih dibilang gendut? Emang gendut. Tuh di pasar. Di mana-mana. Yang S, yang M, yang L. Yang XL, XXL. XXL nggak muat. Gordeng gua jahit. Ngapain susah? Bener nggak? Benar, Mak. Jangan susah. Kalau Anda berpikirnya kayak saya, merdeka hidup, nggak sakit hati. Lu ngomong apa emang gue pikirin, terserah. Gendut badan gue. Badan gue sehat karena Allah. Gendut begini, emang udah kehendak Allah. Coba. Kalau yang gendut baperan, tiap orang bilang gendut, gendut, gendut. Sampai dia nggak makan-makan. Akhirnya kurang gizi. Kalau kurang gizi berpikir kita jadi nggak bener, jadi lemot. Kesehatan kita nggak ditunjang, sementara penyakit datang. Yang bisa melawan penyakit imun diri kita. Makanya makan yang cukup biar imun diri kita kuat. Jadi penyakit datang bisa ditepis sama imun kita. Iya. Coba, sok, sakit, minum teh panas manis, gua sehat. Kebon sehat. Sugestinya, Mas. Sugestikan diri kita. Yang penting sehat. Jangan mikirin gendut, kurus. Jangan salah. Robah pola berpikir Anda. Menyakiti diri sendiri itu maaf kebodohan. Itu. Baik. Maka Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pakai akal sehat. Oke. Nah, kalau beduk, malah justru kadang-kadang terbaliknya, mah. Kebalikan tuh sama yang cerita tadi Mama barusan ceritain.
kalau ada teman bedu datang bertamu ke rumah, bedu tuh jarang mau ngenalin anak bedu kepada mereka. Cakepan anaknya pada bapaknya. Tah, suka jadi begitu. Lu jangan baper. Du, mana anak lu? Bentar ya. Cakepan anaknya, bukan anak. Alhamdulillah. Anak lu nih, Du. Kamu berhamdalah. Alhamdulillah. Bersyukur. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Al-Qasas 77. Dialah Allah yang tidak ada dapat disembah kecuali Dia dan pemilik pujian dari awal sampai akhir, dunia sampai akhirat. Alhamdulillah ya Allah, saya istri cantik banget, anak-anak saya cantik dan tampan. Alhamdulillah, mensyukuri nikmat, jangan baper. Artinya Allah berikan karunia kepada bedu isi yang cantik, memperbaiki keturunan. Jangan marah. Nggak marah mah, cuman kadang-kadang suka kepikiran. Soalnya pernah temen bedu datang sampai ngucap gini, "Duh, kalau gue mau kalau punya anak itu gue tes DNA, Du, tuh." Biarin aja, itu nguji iman lo. Kalau dia bilang tes DNA, terserah, berarti lu nggak iman, berarti lu nyangkain bini gue berzina, lu dosa, nggak boleh begitu. Lu nyalawan, jangan diem aja. Iya, saya mau kapok. Lu nggak belain bini lo. Saya mau kapok tabung sama teman saya jauh udah lama. Bukan jangan ditabok, Mama bilang juga, lu bilang, lu nggak percaya sama bini gue aja percaya sama bini gue. Berarti rahimnya bagus, cantik-cantik ngikutin emaknya. Alhamdulillah nggak kayak gue, salah. Alhamdulillah nggak kayak gue. Emang kenyataan, Iya, jangan marah. Kagak marah. Masa baper. Enggak, bedu mah nggak marah. Pasar lah. Gitu. Ya tapi itulah, bedu bersyukur Pak. Alhamdulillah kan. Ini dunia. Benar. Tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Inilah yang terbaik kata Allah buat kita semua. Jangan baper. Ya, lapar. Oke, baik. Ya, Mas Alifah. Baik Mama, Mas Badu dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan tausiah Mama tadi kita makin bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kita tidak lagi merendahkan diri kita. Iya. Bahwa kita sesungguhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita? Inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Yang kita Tidak ada yang syukuri. sempurna. Kecantikan, ketampanan itu semua relatif. Yang paling penting adalah kecantikan dan ketampanan dari hati kita. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita memohon agar dosa kita diampuni dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari, Ma. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Nikmat karunia rezeki yang barokah, nikmat tubuh kami yang sempurna. Ya Allah, ternyata banyak orang yang kurang bersyukur. Sehingga mereka saling menghina, mengejek, menghina fisik mereka, padahal jelas Engkau melarangnya dan itu diharamkan bagi kami orang yang beriman. Ya Allah, sadarkan kami bahwa tidak ada makhluk yang sempurna. Semua yang Kau ciptakan yang baik menurut-Mu ya Allah, dan semua pasti ada hikmahnya buat kami. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang sehat, hati yang qalbun salim, karena itu yang Kau nilai dan Kau terima di alam akhirat nanti. Ya Allah, jadikan hati kami yang bersyukur dengan segala nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Terutama jadikan kami orang yang bertakwa. Karena yang dinilai dari diri kami, ketakwaan kami ya Allah. Takwakan kami ya Allah. Dengan jalan-Mu, karena Engkau tahu harus kemana kami menjadi orang yang bertakwa. Tunjukkan kepada kami jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih ya Ma untuk tausiah dan ilmunya. Terima kasih Ma atas Sekali tausiah. Pak. Makasih Mas Bedu. Sama-sama, aku juga makasih ya. Terima kasih. Anda Bawi, terima Terima kasih kasih. Anda Bawi. Terima kasih sekali jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.